Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua dan melalui media virtual ini, melalui video ini, guna untuk mengikuti pembelajaran matematika yang insya Allah akan kita laksanakan. Kemudian, anak-anak Ustaz sekalian, marilah kita sama-sama mengirimkan salawat kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ustaz kita semuanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita di dunia ini, ya, baik dalam perkara ibadah maupun dalam perkara muamalah. Jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk kita. Jangan sampai antum mencontoh orang-orang non-muslim. Baik. Yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pertama. Pelajaran yang pertama yaitu tentang bilangan bulat, ya, yaitu tentang bilangan bulat, ya. Baik, di sini Ustaz juga berpesan, mudah-mudahan Ustaz berharap ketika antum mendengarkan video ini, antum berada dalam pengawasan orang tua, sehingga antum bisa menggunakan Android-nya atau HP-nya untuk digunakan hanya untuk belajar saja. Ya, setelah ini nanti Ustaz berharap antum tidak lagi menggunakan HP. Silakan diserahkan lagi kepada orang tuanya. Baik, kita lanjut masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama. Nah, perhatikan di layar. Nah, di sini kita ada namanya kompetensi dasar dan juga ada tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang pertama. Di sini kompetensi dasarnya itu adalah menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif, negatif, dan pecahan, yaitu pecahan desimal, biasa, campuran desimal, dan persen. Nah, adapun tujuan yang akan antum capai ketika mempelajari materi ini yaitu bisa menentukan bilangan bulat. Itu yang pertama. Yang kedua, antum bisa membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, antum bisa mengurutkan bilangan bulat. Ada 3 poin yang harus antum kuasai pada materi pertemuan pertama ini. Bisa menentukan apa itu bilangan bulat, bisa membandingkan, dan bisa mengurutkan. Ada 3 ya. Nah, 3 ini antum harus bisa. Nah, baik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Nah, di sini di layar antum bisa lihat, ya, pengertian dari bilangan bulat itu adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf Z, ya, dilambangkan dengan huruf Z. Baik. Jadi bilangan bulat itu bukan bentuknya bulat, ya. Nah, ini dia. Bukan bentuknya yang bulat, tetapi nilainya. Ya, nilainya bulat, tidak berteman, tidak ada kawannya. Maksudnya tidak berkoma, tidak ada pecahan, hanya diri bilangan itu sendiri. Ya. Contoh 1 ya 1 saja, 11 ya 11, tidak ada koma sekian, seper sekian, tidak ada. Itu disebut dengan bilangan bulat, ya. Bilangan tunggal. Nah. Baik, selanjutnya, nah, di sini di dalam bilangan bulat termuat beberapa bilangan. Ya, termuat beberapa bilangan. Yang pertama ada bilangan cacah. Nah, di sini Ustaz mengingatkan kembali materi yang sebelumnya yang sudah antum pelajari di SD. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ingat, bilangan cacah dimulai dari 0. Kemudian ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap juga termasuk dari bilangan bulat.
Begitu juga bilangan ganjil. Bilangan genap, bilangan yang bisa dibagi 2. Bilangan ganjil, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Ada juga nanti namanya bilangan prima, itu termasuk juga nanti dalam bilangan bulat. Yang jelas bilangan bulat itu bilangan yang tidak berkoma, tidak berbentuk pecahan. Nah, itu disebut dengan bilangan bulat. Nah, sebagaimana dari pengertiannya tadi, bilangan bulat itu bilangan caca dan bilangan negatif dan positif. Perhatikan gambar di layar. Nah, di situ ada garis bilangan. Nah, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ke kanan, 0 ke kanan. Berarti dia dari 0 sampai ke positif dan seterusnya sampai habis, ya. Seberapa kuat antum menghafal atau menyebutkan bilangan tersebut. Nah, itu disebut dengan bilangan cacah yang dimulai dari 0. Bilangan asli dimulai dari 1 tadi ya. Ada positif, ada negatif. Nah, antum hanya mempelajari bilangan ini saja nanti, tidak ada bilangan berkoma, ya. Untuk khusus bilangan bulat. Nah, sudah tahu ya apa itu bilangan bulat? Ingat, bilangan bulat bilangan yang tidak berkoma, bilangan yang tidak bentuk pecahan. Ada negatif, ada positif. Ya, ingat, ada positif, ada negatif. Ya. Jangan ragu nanti mentang-mentang ada negatif, oh ini bukan bilangan bulat. Salah. Ingat, bilangan bulat itu ada negatif, ada positif. Ya, selanjutnya, nah mudah-mudahan itu paham ya apa itu bilangan bulat. Ingat, ada 3 poin tadi, nak. Ada 3 poin. Yang pertama tadi antum harus tahu bilangan bulat itu apa. Nah, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Poin yang kedua itu membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat, lihat di layar, itu disebutkan bahwa kita mengartikannya menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lainnya. Ya, jadi kita bandingkan apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil, atau dia sama dengan bilangan yang lainnya. Biasanya antum harus bisa membandingkannya. Ya, antum mungkin kalau secara kasat mata antum bisa, oh ini lebih tinggi, ini lebih pendek, ini lebih besar misalnya, ini lebih kecil, ya. Baik, kita jeda terlebih dahulu kena azan. Baik, kita lanjutkan ya. Afwan tadi di tempat Ustaz saat merekam video ini itu azan. Jadi Ustaz jeda sebentar ya. Baik, kita lanjut. Nah, itu tadi membandingkan bilangan bulat. Ya, antum mungkin dengan kasat mata mungkin bisa membandingkan dengan wujud ya. Misal tinggi dengan pendek, bisa antum bandingkan. Oh, ini lebih tinggi, ini lebih pendek. Oh, ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, sekarang bentuk angka. Mana yang nilainya lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, ini antum harus bisa membandingkannya nanti nah, dengan memanfaatkan lambang-lambang perbandingan. Nah, lanjut. Nah, misal seperti ini. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Ya, kita misalkan A itu dan B adalah bilangan, sebuah bilangan bulat. Nah, jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A-nya lebih dari B. Ya, A-nya lebih dari B. Ini lambangnya kalau dia kebuka ke kanan, ya runcingnya ke kanan, panahnya ke kanan itu disebut dengan lambang lebih dari. Nah, lebih dari. Contoh 8 dengan 6. A-nya 8. Nah, B-nya itu 6. Maka 8 lebih dari 6. Ya, kita tahu ya, lebih besar, jelas dia lebih besar nilainya daripada 6. Maka kita buat lambangnya kebuka ke kanan. Ya. Ingat, runcingnya itu, kan ada runcing nih, kalau lambangnya itu. Enak ya, ada runcing. Nah, yang runcingnya itu kita arahkan ke angka yang paling kecil. Arahkan ke angka yang kecil. Ya, kalau misalnya nanti angka yang pertama yang kecil, maka balikan panahnya. Nah, seperti itu. Nah, ya, ini lebih gampang untuk mengingatnya. Ingat, yang runcing itu, yang panah runcing arahnya runcing itu diarahkan ke angka yang paling kecil. Nah, contoh yang kedua di situ ada 5 dikurang 2. Nah, lihat, kurang dari 4 tambah 5. Benar tidak? 3 dan 9 hasil. 5 kurang 2 sama dengan 3. 4 tambah 5 sama dengan 9. Mana besar 3 dengan 9? Ya, besar 9 ya. Dan lihat, angka pertamanya kecil dari 9. Maka panahnya dihadapkan ke angka 3. Ya, dibalikan panahnya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Kalaupun dia sama dengan, contoh yang nomor 3 itu, ya, 1 tambah 7 sama dengan 8. 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti menunjukkan bahwa 1 tambah 7 itu sama dengan 5 tambah 3.
Maka dibaca di sini 8 sama dengan 8, ya. Ingat itu lambang yang tadi itu yang kebuka ke kanan, yang runcingnya arah ke kanan berarti dia lebih dari. Kalau dia runcing yang ke kiri itu dibaca kurang dari. Ya. Baik. Kita harus paham. Saya tekankan lagi ini ya. Ingat, untuk lebih mudah untuk mengingatnya, ya runcingnya dihadapkan ke angka yang kecil. Diarahkan ke angka yang kecil. Nah, itu yang lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, lanjut. Ya, ini yang ketiga. Yang pertama menentukan bilangan bulat, yang kedua membandingkan, yang ketiga mengurutkan bilangan bulat. Ini yang terakhirnya ya, mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, harus bisa mengurutkan. Sama seperti yang adalah hal beragama, salah satunya dengan sholat. Maka kita harus mendahulukan dulu yang pertama, ya. Misalnya niat dulu, habis itu takbir, habis itu iftitah, kemudian Al-Fatihah. Boleh kita sudah Al-Fatihah langsung sujud? Tidak boleh. Ya, harus rukuk dulu, baru iktidal, kemudian baru sujud. Ya, ini kalau untuk sholat fardu nih ya, maksudnya untuk sholat fardu. Harus terurut. Nah, dengan hal seperti itu antum bisa mengurutkan. Nah, Ustaz berharap juga dalam bilangan antum juga harus bisa mengurutkan. Nah, di sini yang kita urut tadi kan urutannya kalau dalam sholat itu mana yang pertama, mana yang terakhir. Nah, dalam bilangan bulat ini mengurutkan yang terbesar ke yang terkecil nilainya. Kemudian yang terkecil atau yang terkecil ke terbesar. Nah, ini antum harus bisa mengurutkan nanti. Ya, pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya akan semakin besar. Ya, atau sebaliknya. Semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Coba perhatikan antum di layar itu. Itu ada angka negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, patokan kita berdiri di 0. Nah. Sekarang kita berdiri di 0. Nah, apabila ada nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu nilainya lebih besar itu. Nilainya lebih besar. Ketimbang dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dia semakin kecil. Meskipun angka ujungnya, angka itu ada negatif 5, itu nilainya lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena dia berada di sebelah kirinya 0. Kalau dia berada di sebelah kirinya 0, ya, negatif, meskipun angkanya besar, tapi dia negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, nilainya kecil dari 0. Ya, maka kalau kita bandingkan dengan 0, dia lebih kecil. Bandingkan dengan 1, lebih kecil lagi. Ya. Nah, itu. Ini harus paham nih, bagaimana mengurutkannya. Dari yang kecil ke terbesar. Ingat, kalau dia paling kiri, itu nilainya paling kecil. Kalau dia paling kanan, dia paling besar nilainya. Ya. Baik. Nah, sebagai contoh, urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat, perintahnya yang terkecil ke yang terbesar. Perhatikan. Kita buat garis bilangan untuk membantu kita. Yang pertama negatif 3. Perhatikan negatif 3 warna biru. Nah. Negatif 3 warna biru. Kemudian 8 warna kuning. 13 warna biru lagi yang paling kanan. Negatif 15 warna biru lagi yang paling kiri. Dan 1 warna kuning. Nah, perhatikan. Kita mengurutkan itu dari yang paling kecil. Katanya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti dari yang paling kiri ke paling kanan. Ya, berarti dari garis bilangan itu dari sebelah kirinya itu adalah negatif 15. Dilanjutkan dengan negatif 3, 1, 8, dan 13. Nah, itu jawabannya untuk mengurutkan. Dan tandanya kita buat tanda kecil ya, kecil dari. Berarti runcingnya diarahkan ke kiri. Karena nilai yang sebelah kirinya lebih kecil. Karena nilai sebelah kirinya itu lebih kecil. Makanya runcingnya dihadapkan ke kiri. Panahnya diarahkan ke kiri. Kalau dia yang kecilnya ke sebelah kanan, maka panahnya hadapkan ke kanan. Ya. Ya, mungkin itu saja untuk materi kita pada kali ini. Saya berharap untuk benar-benar bisa paham dengan materi yang saya sampaikan, bisa menentukan apa itu bilangan bulat, bisa membandingkan dan bisa mengurutkannya. Ya, bisa mengurutkannya. Ya, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan nanti bisa memahaminya dengan baik meskipun belajarnya
melalui video yang singkat ini. Tapi mudah-mudahan Ustaz berharap sekali antum benar-benar paham dan bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD nantinya. Ya, barakallahu fikum. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.